Kebanyakan orang pintar malah makin ruwet. Beliau semuanya bodoh semua itu, bukan bodoh ya, tidak pintar. Jadi maksudnya ya, ya. Kalau yang sama pintar, pokoknya ini sampai mampus, pokoknya ini. Kalau nggak bubar kita. Ya, ini saya melatihkan bagaimana. Kalau kemarin nggak tahu individual apa grup itu kemarin. Jadi sebelum presentasi kalian berkumpul untuk mewujudkan satu proyek, hasilnya namanya group presentation. Jadi the result of learning collaboration, hasil dari sebuah kerjasama pembelajaran di antara kalian. Beda lagi kan? Tahap yang ketiga, ini harus saya betul-betul tanaman kepada kalian, ini merupakan bagian daripada assessment. Hasil daripada kerjasama kalian, learning collaboration, untuk dipresentasikan. Sehingga pada saat dia presentasi, contoh pertama tadi, yang pertama kemarin siapa ya? Ada mahasiswa, bagus sekali. Begitu ada pertanyaan, mungkin teman saya bisa membantu. Karena apa? Sama-sama membuat. Jadi tahu materi apa yang dikembangkan. Dapat ya? Syukur kalau dapat. Class discussion, pertanyaan biasa, dibiasakan untuk apa namanya, pro dan kontra, berbicara, debat dalam level yang rendah. Terjadi juga kemarin kan waktu di hari pertama, hari pertama di lantai 1, yang reviewnya dari mana? Dari satu prodi di review, yang 4 prodi presentasi. Dia bertanya, membiasakan diri menanggapi, menyanggah, dan si presenter membiasakan diri menjawab dengan santun, bukan tersinggung. Ah, lo gitu aja nanya, ngetes lo. Itu nggak boleh. Jadi membiasakan memahami, menghargai orang yang ingin bertanya tentang Anda. Yang ketiga, email forum. Ini masuk communication yang juga merupakan faktor nilai, karena keaktifan Anda dalam komunikasi, kesantunan Anda dalam komunikasi, itu juga merupakan indikator penilaian assessment dalam PJJ. Ya. Yang keempat, individual projects. Teman-teman, masih ingat apa tugas kita setelah ujian ini seminggu ke depan atau sampai 3 bulan? Mengembangkan bahan ajar TIK berdasarkan KRPDW. Tahu nggak arti KRPDW? Apa? Saya akan mengambil satu topik yang akan saya kembangkan sebagai bahan ajar TIK, Moodle, blog, dan segala macam ya. Dan itu waktunya sampai Anda selesai di Simolek. Tapi saya kalau bisa selesai seminggu syukur, selesai 2 minggu syukur, setelah habis sekian. Masing-masing ya, nanti seperti apa tensi saya akan beritahu. Ini juga merupakan bagian daripada assessment, bahwa hasil pada hari ini, bahwa saya sudah memahami PJJ, berarti oke lah. Berarti saya bukan diambil di manajemennya, saya adalah developer daripada ICT. Saya memainkan di tool ICT-nya. Maka saya akan mengembangkan sebuah bahan ajar yang kalau ini saya gunakan bisa dilaksanakan di dalam PJJ. Ada kemarin udah kita presentasi kemarin media, oh kalau di departemen kesehatan pakai administrasi seperti ini, pakainya seperti ini. Coba Anda buat yang lebih simple, sederhana, dengan satu topik saja. Satu topik ya, satu topik saja. Bosa keseluruhan mata kuliah, one topic, get one topic and package in 3. Paham ini ya? Bikin dong, oh bisa ya? Tinggal ngobrol sama blog, di blog juga boleh. Bahwa ini bisa menjadi materi course ya. Yang terakhir, group project. Ini adalah betul-betul saya harapkan kerjasama tim untuk menulis paper sebagai karya ilmiah mahasiswa ITB. Kalau Anda menulis paper, teman-teman, apa yang didapatkan kesan dari mahasiswa yang lain? Mahasiswa ITB, merinding saya. Karya ilmiah mahasiswa ITB. Dengan kalimat ITB ya, orang sudah gelegem ya. Nah, karya ilmiah Anda itu akan kita publish sebagai betul-betul karya kalian. Konsep tentang PJJ. Ya? Sampai sini paham? Amin, pada tidur. Saya tidak usah konsep lagi yang lain. Tadi saya mau diskusi ya. Mau diskusi kalau apa ada dari teks itu komentarnya apa. Saya takut kita gak ada waktu karena yang SMK. Saya ingin tahu dari ibu-ibu kita ini yang ayo ini nulis, Pak, dari teks itu kesan-pesannya apa. Saya ingin gali itu darinya. Tapi sudahlah, kita lihat dulu saja. Nanti akan saya kirim aja nanti.
saya ingin masuk kepada individual project. Teman-teman, kita hari ini tidak berjumpa. Saya itu ada di ruang ISO, tapi jangan anggap saya ada di situ ya. Usahakan komunikasi dengan saya pakai online. Kita coba simulasi. Anda bisa konsultasi seumur hidup dengan saya. Kalau saya masih hidup. Baik mengenai materi maupun project. Ya, kita coba simulasi. Jaminlah, kalau saya nggak balas email Anda, berarti saya yang lagi error. Saya selalu orang yang lemah lembut ke kasih sayang kok. Apa yang dari ibu-ibu? Jadi tolong kirim foto yang terbaik kepada saya. Bahan ajar TIK-nya saya hanya minta prototype aja. Kalau Anda bisa mengemasnya dalam bentuk CD, saya syukur alhamdulillah. Saya diberikan CD-nya. Tetapi tolong tetap diberikan sinopsisnya. Ada yang mengenai sinopsis? Isi daripada materi ini adalah mengenai ini. Dan bagaimana guide untuk masuk ke dalam bahan ajar Anda. Dapat ya? Kalau Anda hanya merupakan Moodle ataupun kalau Moodle saya nggak tahu bagaimana yang orang berikan. Bisa nggak dikemas ini sebagai offline? Mungkin bisa kali ya. Offline Moodle contohnya. Atau berupa weblog. Boleh dikasih aja Pak. Pokoknya Bapak pantengin aja Pak di weblog saya Pak. Ini modulnya Pak yang kembangkan. Boleh linknya, tapi saya diberikan sinopsisnya. Bahwa Anda perlu CD Pak, kan email aja Pak. Ya boleh. Tapi ada penjelasannya apakah isi materinya, siapakah target audiens dan lain-lain. Yang penting Anda bisa membuat bahwa bahan ajar saya ini TIK ini adalah mengenai ini, Anda ceritakan apa isinya dan apa targetnya. Ya, itu namanya sinopsis. Yang ketiga, kalau mungkin ya CD, kalau nggak mungkin ya silakan. Kalau butuh CD ke saya, kalau nggak punya duit beli CD. Saya beliin. Janji lo ya, utang. Pak Timbul CD Pak, satu ya. Pak CD lagi kenapa? Kemarin rusak Pak. Satu lagi. Bapak jangan beli situ Pak. Bilang nggak apa-apa. Saya kasih terus. Jangan sampai Pak nggak ada CD Pak, maka saya nggak bisa bikin. Pak jewer nanti itu. Pokoknya CD jangan sampai jadi alasan tidak bisa mengemas. Dan tolong kemasan CD-nya. Ya kalau yang ibu-ibu yang cacat itu ya fotonya lagi gaya lah. Jadi cover CD, kalau nggak bisa buat cover CD nggak apa-apa. Tapi kalau saya mengatakan bahwa CD itu beridentitas lah. Oh ini punya si Maulana, ini punya si Getar, ini punya si Okta, ini punya Susanti. Saya kenal CD-nya gitu ya. Kira-kira kalau saya tawarkan kepada Anda seorang pakar-pakar IT, berapa lama Anda butuh waktu mengembangkan satu topik bahan ajar TIK? Kita kejar sekarang. Saya beri waktu seminggu sebagai minimal. Itu minimal saya hemat kan, seminggu itu minimal. Jadi Senin depan sampai Sabtu Minggu. Excuse-nya berapa lama lagi? Jadi saya ingin hanya tahu bahwa Anda itu harus membiasakan diri. Tahu nggak manajemen waktu di Sumiran? Oke, sir. Apapun terjadi bahwa saya diberi waktu 1 minggu oleh dosen saya. Berarti bagaimana saya menepati janji saya seminggu itu? Itu yang mau saya ambil dari pembelajaran ini, teman-teman. Kalau saya kasih contoh, selalunya itu ada sebabnya kenapa gitu. Karena mau berkata puasa Pak ya. Saya seminggu. Apakah Anda bisa meyakinkan bahwa Anda saya seminggu? Ingat Sumiran manajemen waktu. Apa yang Anda ucapkan harus Anda pegang komitmennya. Di situ pembelajarannya. Kalau saya sih nggak gampang aja. Seminggu Pak, bisa Pak? Ya silakan aja. Tetapi kembali kepada Anda sendiri sekarang. Anda sekarang kalau saya tanyakan berapa lama Anda bisa untuk mengembangkan bahan ajar TIK? Ini kan nyambung sama yang kembangan sekarang kan, yang Android segala macam kan? Sejalan sebetulnya ini kan? Cuma ada tempelkan aja tuh, ada bahan ajar topik sesuatu topik di situ. Ada kan tugas-tugas dari Pak Nanang segala macam? Ada juga. Menjadi suatu produk IT gitu kan? Semacam tools, ya. Nah itu yang Anda tempel sebagai topik. Ada materi di sana. Contohnya saya akan mengembangkan topik evaluasi belajar dalam PJJ. Ya, saya pakai apa? Pakai RPG atau pakai game atau pakai Moodle itu loh, maksud saya seperti itu. Sulit ya? Enggak kan? Enggak. Pakai tangan kiri kan? Dan makan bakso kan? Berapa lama Anda minta? Musyawarah mufakat.
2 Pak. Ya? 2 aja. 2 apa itu? 2 bulan. 2 minggu Pak. Anda mau kawin apa mau kerja tugas? Oke, ada permintaan 2 minggu. Berarti saya akan coba saklek anggarannya bahwa kita sekarang pura-pura serius tapi nggak serius sebetulnya. Sekarang tanggal 3, jadi sekarang itu tanggal 13 hari Senin. Tanggal 13 selesai, kalau Anda mengatakan 2 minggu berarti sampai dengan tanggal 19 Agustus. Akhir liburan, nanti pas kita pulang libur. Sebelum libur. Ya, saya anggap karena bersuara sangat lembut sekali, menunjukkan hati, tidak boleh pulang kampung kalau tugasnya belum selesai. Yang bilang ya yang saya namanya emang ya bukan yang saya maksudnya. Ya, saya coba membatasi sebelum pulang kampung, kapan itu pulang kampungnya kalian selesai. Tetapi bila tidak selesai, masih boleh sambil makan ketupat ngerjain di rumah. Ya kan? Kan PJJ. Tidak ada yang mengatakan tidak. Tetapi bila Anda seorang PJJ beneran, cobalah Anda patuhi waktu itu. Coba Anda katakan Sumira itu benar, jangan cuma teori. Ya Pak, betul Pak, saya sibuk Pak Anak. Ya Pak, saya sibuk dengan Bu Dewi. Ya saya sibuk dengan Sumi, sibuk dengan Paul, sibuk dengan Adopo, Rijal. Semua saya sibuk Pak. Tugas, ini namanya Adopo kan? Jadi yang Pak Timbul ini maksudnya kapan ya? Oh ya, pas lagi sahur baru saya kerjain selama 2 minggu. Bila pun tidak selesai, kalau saya bisa patuhi itu berarti yes, I am the next Sumira. Kan itu kan? Coba Anda rasakan apa yang Anda katakan itu, praktekkan dalam sekarang Anda sebagai mahasiswa PJJ. Di antara kesibukan saya yang tidak bekerja, yang hanya kuliah tok sekarang ini, yang masih sempat malam mingguan, masih sempat, hai saya, update dong Facebooknya. Galau nih. Galau.com nih. Udah galau. 1000 per di kantong lagi. Bayar parkir kurang. Bisa Anda milih waktu bahwa yang tugas Pak Timbul harus selesai sebelum saya pulang kampung. Coba Anda tekan itu. Ya? Tantangin. Yang kedua, itu yang individual ya. Ini Pak Ketua mana nih? Ibu Ketua. Tolong perhatikan ini. Ibu Ketua dan Bapak Ketua tolong dikoordinasikan penulisan karya ilmiah PJJ. Tetapi saya paling tidak mau Anda membahasakannya dengan serius. Kembali kepada bahasa anak muda. Anda boleh melihat buku di Simolek, contoh bagaimana menulis buku. Anda boleh melihat di online seperti apa contoh menulis karya ilmiah. Tapi itu hanya sebagai referensi, ya. Dan utamanya, ini memang hukumnya wajib. Kalau ntar Anda nggak dianggap ilmiah, cari satu contoh buku mengenai PJJ yang menurut Anda menjadi acuan. Pak Ketua, Bu Ketua, sebelum Anda menulis mengenai PJJ, ambil satu buku yang menjadi Anda acuan sebagai daftar pustaka. Jadi karya Anda adalah valid dalam hal akademik. Ya, Bapak Ketua, Bu Ketua mana ini? Paham ya? Tetapi dalam penulisannya Anda bebas menuangkannya, dan ini kerja kelompok. Contoh, kalau Anda memberi judul, karena kan saya orang tahu PJJ, gambar orang mikir seharusnya begini. Judulnya berat tidak? Tapi isinya Anda bisa keluar. Ini contoh. Tapi jangan ada contoh judul ini ya. Ini pemikiran saya aja ini. Bahwa Anda itu anak muda yang betul-betul ingin tidak mau dibatasi oleh topik, batasan kaidah. Dan Anda adalah mahasiswa PJJ. Mahasiswa PJJ itu bebas, nggak punya hukum itu. Karena PJJ, si Budi kembali tersenyum. Coba, ini Pak Timbul guyon apa? Kenapa? Si Budi yang nggak punya yang nggak punya apa istilahnya kesempatan belajar, dia menjadi bisa belajar sekolah. Kunci daripada orang mau baca buku kalian adalah judul sama covernya. Kalau covernya beleketek, wah buram. Judulnya PJJ, konsep dan pemikiran, gini-gini, waduh. Abot. Kalau Anda ingin yang serius,